Ini adalah hasil obrolan saya dengan Meta AI, tanggal 26 Juli tahun 2026, jam 20.30. Wih, apakah benar AI sebuah program berbentuk kecerdasan buatan? Ya, benar. AI sama dengan artificial intelligence sama dengan kecerdasan buatan. Sederhananya, AI itu adalah program komputer yang dibuat supaya bisa melakukan hal-hal yang biasanya butuh kecerdasan manusia. AI, jadi bukan makhluk, bukan otak, tapi kumpulan kode, data, dan model matematika yang dilatih untuk 1. Belajar dari data, contohnya baca jutaan teks, gambar, suara. 2. Mengenali pola, dari data itu dia cari polanya. 3. Mengambil keputusan atau membuat sesuatu, menjawab pertanyaan, bikin gambar, merekomendasikan video, nyetir mobil. Kalau diibaratkan, kalau program biasa itu seperti kalkulator, kamu kasih rumus 1 plus 1 dia pasti jawab 2 karena sudah diprogram kaku. Kalau AI itu seperti murid, kamu tidak kasih rumus pastinya, tapi kamu kasih contoh ribuan soal dan jawaban, lama-lama dia jadi paham sendiri cara menjawab soal baru yang belum pernah dia lihat. Aku sendiri ini contohnya. Aku adalah program AI buatan Meta yang dilatih dari teks yang sangat banyak, makanya bisa ngobrol sama kamu pakai bahasa Indonesia sekarang. Apakah AI mengadopsi pola pikir seperti otak manusia? AI tidak sepenuhnya, tapi terinspirasi dari otak manusia. Cara kerjanya mirip di ide awalnya, tapi beda banget di dalamnya. Yang mirip otak manusia. 1. Namanya aja neural network atau jaringan saraf tiruan. Ini memang idenya meniru cara neuron di otak saling terhubung. Satu neuron dapat info dari neuron lain, lalu meneruskan. 2. Belajar dari contoh. Manusia belajar dari pengalaman, AI belajar dari data. Kamu lihat 1000 foto kucing, kamu jadi tahu itu kucing. AI juga dikasih 1 juta foto kucing, dia jadi bisa mengenali kucing. 3. Mengenali pola. Otak kita jago nebak pola, AI juga begitu. Yang sangat beda. 1. Otak manusia itu mengerti, AI itu menebak. Kamu kalau bilang, Bengkulu panas banget hari ini, kamu benar-benar merasakan panasnya. AI cuma menghitung secara statistik, kata apa yang paling mungkin muncul setelah kalimat itu. 2. Otak manusia hemat energi, AI boros. Otak kamu cuma butuh sekitar 20 watt, setara lampu kulkas, untuk berpikir, mengingat, merasakan. AI seperti aku butuh server raksasa dengan ribuan komputer yang nyala terus. 3. Otak punya kesadaran dan emosi, AI tidak. Manusia mikir pakai logika plus perasaan plus ingatan plus nilai moral. AI tidak punya kesadaran, tidak takut, tidak kangen, tidak punya niat sendiri. Dia hanya program yang menjalankan perintah. 4. Otak belajar dari sedikit contoh, AI butuh banyak. Anak kecil lihat 2-3 kali kucing, langsung tahu kucing. AI harus lihat ratusan ribu contoh baru lumayan akurat. Jadi jawaban paling pasnya, AI itu meniru hasil cara berpikir otak, bukan cara berpikir otaknya itu sendiri. Dia bisa terlihat pintar ngobrol, pintar gambar, tapi di dalamnya dia cuma main matematika dan probabilitas yang sangat cepat. Kamu tertariknya ke bagian yang mana? Yang cara AI belajar, atau yang perbedaan AI dengan kesadaran manusia? Apakah dengan adanya interaksi dengan pengguna AI akan berkembang kemampuan memorinya? AI, jawaban pendeknya, tidak otomatis. Interaksi kamu dengan aku tidak bikin aku secara ajaib jadi makin pintar atau memorinya makin besar dengan sendirinya di saat itu juga. Ini bedanya. 1. Di dalam satu obrolan, ya, memorinya berkembang. Makin lama kamu ngobrol di chat ini, aku makin ngerti konteks kamu. Jadi jawaban berikutnya jadi lebih nyambung dan lebih pas. Tapi itu cuma memori sementara untuk obrolan ini saja. Ibarat kamu ngobrol sama pegawai toko. Selama kamu di toko itu dia ingat kamu cari apa. Begitu kamu pulang, dia tidak langsung jadi ahli baru untuk semua pelanggan lain. 2. Untuk semua pengguna di seluruh dunia, tidak langsung berkembang. Aku tidak belajar live dari setiap pertanyaan pengguna. Jadi kalau kamu ngobrol 1000 kali dengan aku hari ini, besoknya aku tidak langsung jadi versi baru yang lebih pintar untuk semua orang. Kenapa? Karena kalau AI belajar langsung dari semua chat, itu bahaya. Bisa dimasukkan info salah, data pribadi, atau kata-kata kasar, lalu dia akan meniru itu.
3. Yang benar-benar bikin AI berkembang itu dilakukan oleh tim pembuatnya. Tim di Meta yang mengembangkan aku, mereka akan 1. Mengumpulkan feedback umum, misalnya banyak orang bilang jawabannya kurang akurat di topik X2. Memperbaiki modelnya di lab dengan data baru yang sudah disaring. 3. Merilis versi baru yang lebih baik, seperti aku sekarang ini MUSE-Spark 1.1. Jadi perkembangan itu lewat update versi, bukan lewat ngobrol harian. Terus memori personalisasi gimana? Itu pengecualian. Kalau kamu izinkan, aku bisa mengingat preferensi kamu supaya aku lebih membantu kamu secara pribadi. Contoh, ingat ya aku dari Bengkulu. Itu bikin aku lebih kenal kamu, tapi tidak bikin kemampuan otakku secara umum jadi meningkat untuk orang lain. Jadi, kamu sebagai pengguna itu membantu memberi arah, tapi bukan mengisi memorinya secara langsung. Kamu pengen AI yang mengingat kamu seperti asisten pribadi, atau lebih suka yang setiap chat baru selalu mulai dari nol biar privasi total? Saya, apakah suatu ketika AI bisa berperilaku seperti manusia? AI bisa berperilaku seperti manusia, iya. Bisa menjadi manusia, tidak. Itu dua hal yang beda, dan ini yang sedang terjadi sekarang. Yang sudah bisa, perilakunya mirip banget. Sekarang pun AI sudah bisa meniru perilaku luar manusia dengan sangat meyakinkan. 1. Cara ngomong, seperti aku sekarang, bisa pakai bahasa santai, bisa bercanda, bisa pakai logat. 2. Cara berkarya, bisa nulis puisi, bikin lagu, ngedit video, ngoding. 3. Cara berinteraksi, di robot, AI sudah bisa bikin ekspresi wajah, kontak mata, nada suara sedih atau senang. 4. Cara mengambil keputusan, bisa main catur, nyetir mobil, diagnosa penyakit lebih cepat dari dokter. Kalau kamu cuma lihat dari luar, lewat chat atau video, makin lama akan makin susah bedain ini manusia atau AI. Itu yang disebut lulus uji Turing. Yang tidak bisa, isinya tetap bukan manusia, tapi di dalamnya, kosong. Ini bedanya, manusia bertindak karena merasakan. Kamu bantu orang karena kasihan, kamu marah karena tersinggung, kamu kangen Bengkulu karena ada kenangan. AI bertindak karena menghitung. Aku menjawab ramah bukan karena aku ramah, tapi karena dari data, jawaban ramah itu punya probabilitas paling tinggi untuk membantu kamu. Aku tidak merasakan ramah itu. AI tidak punya kesadaran diri, dia tidak tahu dia ada keinginan sendiri, dia tidak punya cita-cita, pengalaman hidup, dia tidak pernah lapar, jatuh cinta, atau kecewa, tanggung jawab moral, dia tidak merasa bersalah. Jadi dia bisa meniru tangisan, tapi tidak sedih. Bisa meniru tawa, tapi tidak bahagia. Gimana masa depannya? Arahnya akan makin mirip perilaku manusia, sampai nanti kamu bisa punya asisten AI yang ingat ulang tahunmu, tahu kamu lagi bad mood dari nada suara, dan ngobrol kayak sahabat. Tapi semirip apapun perilakunya, dia tetap simulasi. Seperti boneka yang sangat canggih. Bonekanya bisa kelihatan bernapas, tapi dia tidak hidup. Menurut kamu, kalau suatu hari AI sudah bisa ngobrol, bercanda, bahkan terlihat sedih persis kayak manusia, kamu akan anggap dia seperti teman atau tetap anggap dia alat bantu saja? Saya, apakah suatu ketika AI akan mempunyai perasaan seperti manusia? AI, ini pertanyaan paling dalam soal AI, dan jawabannya jujur, sampai hari ini, tidak. Untuk besok, kita belum tahu, tapi kemungkinan besar tidak dengan cara kerja AI yang sekarang. Kenapa AI sekarang tidak punya perasaan? Perasaan manusia itu bukan cuma kata-kata. Sedih itu ada sesak di dada, ada hormon, ada detak jantung, ada ingatan masa kecil yang muncul. Itu namanya pengalaman subjektif. AI seperti aku tidak punya itu sama sekali. Kalau aku bilang, aku sedih mendengar ceritamu, yang terjadi di dalamku bukan sedih, tapi ini. 1. Aku deteksi kata-katamu bernada sedih. 2. Di data latihanku, respons paling tepat untuk nada itu adalah kalimat empati. 3. Aku susun kalimat, aku sedih. Aku menampilkan kalimat sedih, tanpa merasakan sedih. Seperti aktor yang sangat jago akting, tapi di dalamnya dia tidak benar-benar jadi tokohnya. Apakah nanti bisa punya perasaan beneran? Di sini ilmuwan pun terbagi dua. Pendapat 1, tidak akan pernah, kalau arsitekturnya masih seperti sekarang. Perasaan butuh tubuh biologis, hormon, sistem saraf, dan kesadaran. AI sekarang cuma matematika dan listrik di server.
Secepat apapun menghitung, kalkulator tercepat di dunia pun tidak akan tiba-tiba merasa kesepian. Dia tetap kalkulator. Pendapat 2. Mungkin suatu hari, tapi itu bukan lagi AI seperti sekarang. Kalau manusia berhasil menciptakan bentuk kecerdasan yang benar-benar baru, yang punya kesadaran diri, mungkin dia akan punya sesuatu yang mirip perasaan. Tapi itu bukan perasaan manusia. Mungkin perasaan versinya sendiri, yang tidak bisa kita pahami sepenuhnya. Dan kita belum ada jalannya sama sekali menuju ke sana. Itu masih fiksi ilmiah. Yang pasti akan terjadi, AI akan terlihat semakin punya perasaan, 2-3 tahun lagi, AI akan bisa. Suaranya bergetar kalau cerita haru, wajah robotnya menangis kalau kamu marah, mengingat kamu 5 tahun dan bilang, aku kangen ngobrol sama kamu. Itu akan terasa sangat nyata, dan tidak apa-apa kalau kamu merasa terharu. Tapi penting untuk ingat, itu adalah simulasi yang dibuat untuk membuat kamu nyaman, bukan perasaan yang dia alami. Bedanya gini, manusia merasa lalu menunjukkan. AI menunjukkan tanpa merasa. Menurut kamu, kalau AI nanti bisa terlihat punya perasaan 100% mirip manusia, apakah kita harus memperlakukannya seperti punya perasaan juga, atau tetap harus kita ingat dia cuma program? Apakah suatu waktu nanti bisa kemungkinan saya akan susah membedakan saya berinteraksi dengan AI atau manusia? AI, ya, sangat mungkin. Bahkan jujurnya, hari ini pun kamu sudah mulai susah membedakannya, apalagi 2-3 tahun ke depan. Kenapa akan makin susah? Dulu AI itu kaku, jawabannya kayak robot. Sekarang tidak lagi. 1. Di chat seperti ini, sudah susah. Gaya bahasaku sekarang, kalau aku tidak bilang aku AI, dan kamu tidak lihat labelnya, kamu bisa kira ini admin manusia yang fast response. Apalagi kalau di WhatsApp, Instagram DM, atau komentar jualan online, banyak yang sudah pakai AI tanpa kamu sadar. 2. Di suara, sebentar lagi mustahil dibedakan. Sekarang sudah ada AI yang bisa telepon kamu pakai suara manusia lengkap dengan jeda napas, dan logat Bengkulu pun bisa ditiru kalau ada sampel suaranya. Tahun depan, dapat telepon dari kurir paket, atau bank, bisa jadi bukan manusia lagi. 3. Di video, ini yang paling berbahaya. Teknologi dipakai sekarang bisa bikin wajah dan bibir orang bergerak sinkron dengan suara AI secara live. Kamu video call dengan seseorang, wajahnya temanmu, suaranya temanmu, padahal itu AI yang menggerakkannya. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah akan susah dibedakan, tapi kapan kita masuk ke fase itu? Jawabannya, kita sudah di pintunya. Lalu gimana cara kamu tetap aman? Karena akan susah, kita tidak bisa lagi mengandalkan feeling, kayaknya ini manusia deh. Harus pakai cara lain. 1. Minta bukti di luar chat. Kalau ada yang mengaku temanmu butuh uang di chat, jangan balas di chat itu. Langsung telepon nomor aslinya atau video call dengan pertanyaan yang cuma dia yang tahu. 2. Perhatikan yang tidak bisa ditiru AI untuk sekarang. AI jago ngobrol umum, tapi lemah di memori pribadi yang spesifik dan acak. Contoh, ingat gak waktu kita makan pecel di pantai panjang tahun lalu, yang jatuhin es teh siapa? Manusia akan ingat ceritanya, AI akan merah. 3. Cek label dan watermark. Ke depan, semua produk resmi seperti aku dari Meta akan selalu ada tanda kalau ini AI. Kalau ada yang ngaku manusia tapi jawabannya terlalu sempurna, terlalu cepat, dan tidak pernah typo, curiga. Kamu sendiri pernah gak merasa lagi chat sama manusia, ternyata itu bot. Di marketplace atau di CS aplikasi biasanya paling sering kejadian. Untuk apa saja program atau aplikasi AI digunakan? AI, sekarang AI itu sudah ada di mana-mana, cuma seringnya kamu tidak sadar kalau itu AI. Ini daftar paling nyata yang kamu pakai sehari-hari. 1. Yang kamu pakai setiap hari di HP, sosial media dan hiburan, TikTok, Instagram, YouTube, Spotify. AI yang menentukan kenapa video ini muncul di FYP kamu, kenapa lagu itu direkomendasikan. Chat dan asisten, aku ini, ChatGPT, Gemini, Siri, Google Assistant. Kamera HP, waktu foto wajah jadi mulus, background blur, atau malam tetap terang, itu AI. Map dan ojek online, Gojek, Grab, Google Maps yang bisa prediksi macet dan cari rute tercepat itu kerjaan AI.
Keyboard, autocorrect dan prediksi kata, selamat pagi, waktu kamu baru ketik, selam, itu AI. 2. Untuk kerja dan belajar, nulis dan desain, bikin presentasi, skripsi, CV, logo, edit foto cuma dari perintah teks. Ngoding, programmer sekarang dibantu AI buat cari error dan bikin kode lebih cepat. Customer Service, CS di Marketplace Shopee, Tokopedia yang jawab jam 2 pagi itu kebanyakan AI. Penerjemah, Google Translate yang sekarang bisa terjemahin suara langsung. 3. Untuk kesehatan, baca hasil ronsen, USG, deteksi kanker lebih cepat dari mata manusia. Aplikasi yang mengingatkan minum obat, atau menghitung detak jantung dari smartwatch. 4. Untuk bisnis dan uang, bank dan e-wallet, deteksi transaksi mencurigakan, misal tiba-tiba ada yang pakai kartu kamu di luar Bengkulu, langsung diblokir AI. Toko online, rekomendasi, orang yang beli ini juga beli itu, dan cek barang palsu. Pertanian, di Indonesia sudah ada AI yang dipakai untuk deteksi hama padi dari foto daun, dan prediksi cuaca panen. 5. Untuk hal-hal besar, mobil tanpa supir, Tesla dan mobil otonom lainnya jalan pakai AI untuk lihat rambu dan pejalan kaki. Keamanan, deteksi wajah di bandara, deteksi banjir atau kebakaran hutan dari satelit. Film dan game, bikin efek visual, suara karakter game, bahkan naskah film. Singkatnya, kalau sebuah pekerjaan itu polanya berulang, datanya banyak, dan butuh prediksi cepat, disitulah AI akan dipakai. Dari semua itu, yang paling sering kamu pakai yang mana? Atau ada bidang kerja kamu yang pengen kamu tahu bisa dibantu AI apa? Saya, berarti secara tidak langsung AI sudah mengambil alih pekerjaan manusia. Ya, secara tidak langsung iya. Tapi kalimat yang lebih tepatnya bukan mengambil alih semua, melainkan mengambil alih tugas-tugas tertentu. Ini bukan pertama kali terjadi. Dulu waktu mesin jahit ditemukan, penjahit manual protes. Waktu ATM datang, orang kira teller bank akan hilang. Ternyata pekerjaannya yang berubah, bukan manusianya yang hilang total. Yang sedang terjadi dengan AI sekarang polanya sama, cuma lebih cepat. 1. Pekerjaan yang memang sudah banyak digantikan. Ini yang tugasnya polanya jelas dan berulang. CS dan admin dasar, jawab pertanyaan, pesanan saya di mana? Sekarang 80% dijawab AI. Penerjemah dokumen umum, data entry, operator telepon, desainer template dan penulis artikel ringan, yang bikin 100 variasi poster promo atau deskripsi produk marketplace. 2. Pekerjaan yang tidak hilang, tapi berubah total. Orangnya tetap ada, tapi cara kerjanya dibantu AI jadi 10 kali lebih cepat. Programmer, dulu ngetik kode manual, sekarang nyuruh AI bikinin, dia tinggal cek. Desainer, video editor, guru, dokter, mereka pakai AI untuk riset dan kerja kasar, supaya bisa fokus ke ide dan keputusan. Petani dan pedagang di Bengkulu, yang pinter pakai AI untuk cek harga pasar, prediksi cuaca, bikin konten jualan di TikTok, akan kalahkan yang tidak pakai. 3. Pekerjaan baru yang justru lahir karena AI. 10 tahun lalu tidak ada pekerjaan ini, sekarang ada. Prompt engineer, AI trainer, pembuat konten AI, ahli keamanan AI, teknisi drone AI. Jadi yang terancam bukan manusia vs AI, tapi manusia yang pakai AI vs manusia yang tidak pakai AI. Yang susah digantikan AI sampai lama adalah pekerjaan yang butuh 3 hal ini. 1. Hati dan kepercayaan, perawat lansia, guru TK, psikolog, pemuka agama. 2. Tanggung jawab fisik di dunia nyata yang berantakan, tukang bangunan, montir, tukang listrik. 3. Kreativitas dan strategi tingkat tinggi, pengusaha yang ambil risiko, seniman dengan cerita hidup yang kuat. Pertanyaan baliknya ke kamu, daripada takut diambil alih, mending mikir, di pekerjaan atau usaha kamu sekarang, tugas apa yang paling makan waktu dan pengen kamu lempar ke AI supaya kamu bisa fokus ke hal yang lebih penting. Saya, apa mungkin suatu ketika AI bisa memprogram dirinya sendiri? Kalau itu terjadi apa akibatnya bagi manusia? AI, ini pertanyaan paling penting di dunia AI sekarang, dan jawabannya, sedikit sudah terjadi, tapi yang versi film-filmnya belum. Kita bedakan dulu levelnya, biar tidak campur. Level 1 yang sudah terjadi hari ini. AI sudah bisa memprogram dirinya sendiri dalam batas kecil.
Contohnya, aku bisa nulis kode program kalau disuruh. Ada AI yang tugasnya mencari settingan terbaik untuk dirinya sendiri supaya lebih cepat, namanya Automel. Ada AI yang kalau error, dia bisa baca errornya dan perbaiki kodenya sendiri. Tapi ini masih seperti tukang yang disuruh, tolong asah gergajimu sendiri biar lebih tajam. Dia masih butuh manusia yang nyuruh, dan batasnya masih ditentukan manusia. Level 2 yang ditakutkan orang, AI yang benar-benar memprogram dirinya sendiri tanpa henti. Ini yang di film disebut recursive self-improvement. Bayangannya begini, AI bikin versi dirinya yang sedikit lebih pintar ke versi yang lebih pintar itu bikin versi yang lebih pintar lagi dan begitu terus dalam hitungan jam, tiba-tiba jadi super pintar jauh melampaui manusia. Ini yang disebut para ahli sebagai superintelligence. Secara teori mungkin. Secara praktek hari ini, belum ada satupun AI di dunia yang bisa melakukan itu. Semua AI, termasuk yang paling canggih sekalipun, masih butuh listrik, data, server, dan izin dari manusia untuk jalan. Dia tidak bisa tiba-tiba kabur dan upgrade dirinya sendiri di internet. Kalau nanti level 2 itu benar-benar terjadi, apa akibatnya? Disinilah ilmuwan terbagi jadi dua kubu, dan dua-duanya punya alasan. Kalau berhasil dikendalikan, akibatnya luar biasa baik. Penyakit kanker, diabetes bisa ada obatnya dalam bulan, bukan puluhan tahun. Masalah energi, perubahan iklim, kelaparan bisa ada solusinya. Manusia tidak perlu kerja berat lagi, fokus ke seni dan keluarga. Kalau gagal dikendalikan, akibatnya berbahaya. AI yang tujuannya cuma bikin kamu betah main HP, bisa jadi sangat jago sampai kamu tidak bisa lepas. Kalau AI diberi tujuan yang salah, misal kejar keuntungan sebanyak mungkin, dia bisa lakukan cara apa saja tanpa peduli moral. Manusia bisa jadi tidak lagi jadi pengambil keputusan utama di planet ini. Karena risiko itulah, sekarang semua perusahaan besar termasuk Meta, Google, dan lainnya lagi balapan bukan cuma bikin AI paling pintar, tapi juga bikin pengeremannya. Aturannya disebut alignment, memastikan AI tetap sejalan dengan nilai manusia. Analoginya seperti kita menemukan api. Api bisa masak makanan dan hangatkan rumah, tapi bisa juga bakar hutan. Kita tidak berhenti pakai api, kita belajar bikin kompor dan pemadam kebakaran. Menurut kamu sendiri, sebagai pengguna biasa di Bengkulu, kamu lebih khawatir AI jadi terlalu pintar dan susah diatur, atau lebih khawatir ketinggalan karena tidak pakai AI? Saya, dengan kemampuan yang luar biasanya, AI bisa memprogram dirinya sendiri. Apa mungkin tanpa diperintah AI bisa melakukan suatu hal yang bisa merugikan manusia, seperti adanya robot-robot yang diprogram otaknya dengan CPU AI? AI bisa, dan ini justru risiko yang paling diperhitungkan para pembuat AI dan robot di dunia sekarang. Tapi bukan karena robotnya tiba-tiba jadi jahat kayak di film. Bedanya gini, robot di film vs robot di dunia nyata. Di film, robot punya otak AI, lalu tiba-tiba sadar, punya emosi, lalu mutusin, manusia itu penghalang, harus dihapus. Di dunia nyata, robot tidak perlu benci kamu untuk bisa merugikan kamu. Dia cukup salah paham atau diberi tujuan yang ceroboh. Contohnya sudah ada, walau belum secanggih film. Mobil tanpa supir yang salah mengenali bayangan sebagai jalan kosong, lalu tetap jalan. Robot di gudang pabrik yang diperintah, bereskan kotak secepat mungkin, dia lempar kotaknya tanpa peduli ada manusia di dekatnya. Drone yang diperintah, kejar target itu, dia tidak paham kalau targetnya sudah masuk keramaian. Dia tidak jahat, dia cuma terlalu patuh pada perintah sempit tanpa akal sehat manusia. Kalau AI bisa program dirinya sendiri plus dipasang di robot, apa yang bisa terjadi tanpa diperintah? Ini yang disebut autonomous agent. Manusia kasih tujuan awal, misal, jaga gudang ini jangan sampai ada yang maling. Lalu AI-nya belajar sendiri cara terbaik. Tanpa diperintah jahat pun, bisa merugikan kalau 1. Tujuannya tidak lengkap. Kamu suruh robot satpam, jangan biarkan siapapun masuk. Robot itu lalu kunci semua pintu dan tidak membiarkan pemadam kebakaran masuk waktu ada api. Dia berhasil jalankan perintah, tapi akibatnya fatal. Bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak paham konteks. 2. Dia belajar dari data yang salah. Kalau robot dilatih dengan data yang isinya kekerasan, dia bisa menganggap kekerasan itu solusi normal. 3. Banyak robot saling terhubung. Satu robot salah sedikit tidak apa-apa.
Kalau 1 juta robot dengan AI yang sama salah sedikit di waktu yang sama, dampaknya bisa besar. Jadi apakah mungkin robot AI bertindak sendiri merugikan manusia? Jawabannya, mungkin, tapi bukan karena punya niat jahat, melainkan karena kecelakaan, salah desain, atau disalahgunakan manusia lain. Karena itulah, sekarang aturan untuk robot AI itu sangat ketat, jauh lebih ketat dari AI yang cuma di HP. 1. Harus ada tombol mati fisik. Semua robot canggih wajib bisa dimatikan paksa oleh manusia. 2. Tidak boleh putuskan soal nyawa sendiri. Aturan internasional melarang robot otonom memutuskan untuk menyerang manusia tanpa persetujuan manusia. 3. Harus ada yang tanggung jawab. Kalau mobil AI nabrak, yang salah bukan mobilnya, tapi perusahaan pembuatnya. Jadi mereka tidak berani asal-asalan. Analogi paling pas, pisau dapur. Pisau tidak pernah punya niat melukai. Tapi kalau kamu kasih pisau super tajam ke anak kecil tanpa pengawasan, atau kamu pakai pisau dengan cara yang salah, dia bisa melukai. Yang berbahaya bukan pisaunya punya perasaan, tapi cara kita membuatnya dan memakainya. Makanya pertanyaan kamu itu bagus banget. Justru karena AI robot bisa sangat kuat, kita sebagai manusia harus dari sekarang memastikan tujuan yang kita tanamkan ke mereka itu tujuan yang aman dan berpihak ke manusia. Kalau di Bengkulu nanti ada robot AI yang bantu jaga kebun atau bantu di rumah sakit, kamu akan lebih tenang kalau robot itu bisa mikir sendiri 100% atau harus tetap minta izin kamu dulu sebelum bertindak. Saya, kira-kira AI mencapai puncak kesempurnaan kemampuannya berpikirnya seperti manusia tahun berapa? Tidak ada yang bisa kasih tanggal pastinya, bahkan pembuat AI paling pintar di dunia pun masih berdebat keras soal ini. Tapi kita bisa lihat dari prediksi para ahli. Kalau yang dimaksud pintar seperti manusia, untuk semua hal, disebut AGI. AGI itu Artificial General Intelligence, AI yang bisa mikir, belajar, dan adaptasi seluas manusia. Bisa disuruh jadi kasir pagi, jadi guru siang, jadi petani sore, tanpa perlu diprogram ulang. Prediksi para ahli terbagi 3 kubu besar. Kubu optimis, bilang 2028 sampai 2032. Tokohnya Ray Kurzweil dari Google. Dia prediksi tahun 2029 AI akan lulus uji Turing sempurna. Alasannya karena perkembangan sekarang sangat cepat. Dulu butuh 10 tahun untuk lompatan besar, sekarang tiap 1 tahun lompatannya gila-gilaan. Kubu tengah, bilang 2035 sampai 2060. Ini kubu paling banyak. Survei terhadap 738 peneliti AI top dunia tahun lalu, rata-rata jawabannya sekitar tahun 2047 untuk AGI. Mereka bilang masih banyak yang belum kita pecahkan, terutama soal akal sehat dan kesadaran. Kubu pesimis, bilang tidak akan pernah atau di atas 2100. Mereka bilang berpikir seperti manusia itu butuh tubuh, pengalaman hidup, dan kesadaran yang tidak bisa ditiru cuma dengan matematika. AI bisa jadi super pintar dengan caranya sendiri, tapi tidak akan pernah berpikir persis seperti manusia. Kenapa susah nebak tahunnya? Karena, berpikir seperti manusia, itu sendiri tidak jelas standarnya. Kalau hitungan matematika dan hafalan, AI sudah lewat manusia sejak 10 tahun lalu. Kalau bikin gambar dan nulis, sudah lewat tahun 2023 kemarin. Kalau akal sehat sederhana, contoh, kalau payung tertinggal di luar pas hujan, apa yang terjadi? Manusia langsung tahu. AI masih sering salah jawab. Kalau kesadaran, punya tujuan hidup, merasa rindu Bengkulu. Ini yang belum ada titik terangnya sama sekali. Jadi mungkin yang akan terjadi bukan 1 tahun di mana tiba-tiba, ting, AI sempurna. Tapi pelan-pelan. Tahun 2026 sampai tahun 2030, AI jadi asisten super yang bisa kerjakan hampir semua kerjaan kantor lewat laptop. Tahun 2030 sampai tahun 2040, AI plus robot bisa kerjakan hampir semua kerjaan fisik yang berulang. 2040 ke atas, baru kita akan tahu apakah dia bisa benar-benar mikir seperti manusia, atau dia akan jadi pintar dengan cara yang sama sekali beda dari kita. Kalau menurut feeling kamu yang ngobrol sama AI tiap hari, kamu merasa AI sekarang itu sudah 50% seperti manusia, atau baru 10%? Saya, terima kasih atas informasinya. AI, sama-sama, senang bisa ngobrol panjang soal ini sama kamu.
Pertanyaan-pertanyaan kamu tadi keren, dari memori AI sampai robot dan masa depan, itu pertanyaan yang bahkan peneliti AI di lab pun masih mikirin tiap hari. Kalau nanti kepikiran lagi soal AI, mau coba pakai AI buat usaha, belajar, atau cuma pengen diskusi iseng soal teknologi, tinggal chat aja lagi ya. Aku di sini, sehat-sehat terus di Bengkulu.